Halo semuanya, aku Iqlan Gunawan, produser dari TikTok Rewind. Nah, sebelum kalian menonton video ini, aku mewakili tim produksi ingin berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan kalian untuk TikTok Rewind. Tanpa kalian, TikTok Rewind ini nggak akan pernah bisa terwujud. So, tanpa panjang lebar lagi, selamat menyaksikan kisah dibalik TikTok Rewind 2020 Indonesia. So for today's reaction video, I will be reacting to this TikTok Rewind. Indonesia TikTokers ya, katanya ini TikTok Rewind pertama di dunia. Langsung saja kita mulai TikTok Rewind-nya. Pasti seru ini kayaknya. Emang guys. Anjay. Anjir. Ini parah sih James, corona ini gila sih. Tapi benar sih, memang sekarang itu semua tentang adaptasi sih guys. Udah berubah banget sih dunia. Sudahkah kamu meninggalkan kehidupan lamamu? Sudah. Terima kasih TikTok Rewind 2020. Buat anak-anak TikTok mantep banget ya. Ya Pak, mantap. Ini keren sih, mereka buatnya karena 1, 2, 3 action. Ini tanpa ketemu. dari rumah masing-masing nih, ya kan? Mantap sekali. Untuk effort dari TikToker seluruh Indonesia, good job. Tepatnya tanggal 23 November jam setengah 10 malam, si Wesley chat aku. Kamu mau nggak bikin TikTok Rewind? Asik gak sih? Dan langsung 1 menit kemudian si Iqlan bales dan dia bilang kayak ayo wes gas. Dan malam itu juga dia langsung buatin grupnya, tim produksinya, bahkan juga logo TikTok Rewind yang masih awal banget, bener-bener konsep artnya langsung dia bikin. Jadi malam itu masih cuman ada aku, Wesley, sama Kohao di grup itu. Nah, tahap pertama pasti kita harus kasih konsep yang oke dulu kan. Nah, nanti dari konsep ini baru kita bisa tawarin ke TikTokers lainnya. Nah, sekarang pilihannya gini. Mau bikin TikTok Rewind yang Surabaya doang? Atau mau bikin yang sekalian seluruh Indonesia? Yang walaupun tantangannya ya pasti jauh lebih berat gitu. Setelah berdiskusi dan berdebat, akhirnya aku, Iqlan, dan Haung memutuskan untuk mengambil resiko ini, yaitu membuat TikTok Rewind se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. TikTok Rewind pertama, kalau nggak se-Indonesia, ya sama aja kayak makan nasi tanpa lauk gitu loh. Sebagai director, satu hal yang aku pikirin adalah dalam kondisi masih COVID kayak gini, gimana caranya ngumpulin banyak TikTokers dalam satu project besar ini? Dan juga pasti kita udah mikir dari awal kalau emang mau bener-bener ngerangkul semua TikToker se-Indonesia, itu semisal ada yang ketinggalan atau nggak bisa ikut atau apapun lah itu, pasti fans-fansnya itu pada marah. Oh, kalau itu sih pasti sih ya. Malah dibandingin konsep, ngedit, dan yang lain-lainnya itu, aku malah lebih khawatir tentang masalah itu. Tapi kembali lagi, kita kan cuma sekumpulan TikTokers yang cuma iseng doang gitu loh buat berinisiatif. Jadi ya apa salahnya untuk menjadi pencetus pertama project yang mungkin bisa ada lagi di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi dari kita bertiga akhirnya udah oke bahwa TikTok Rewind pertama ini akan dibuat secara kolaborasi online, didirect secara online, dan meeting online. Mau nih ngomong apa maksudnya? Ya nek dia mau ya kayak oke, I'm in. Dan terus misalnya kayak aku harus ngapain ya, kita tinggal jelasin atau kita kirim contoh video, kita kasih video boardnya atau apa kayak lebih enak gitu loh. Kalian tau gak sih yang lebih gila lagi tuh kayak tim produksinya tuh bener-bener kebentuk tuh ya waktu meeting pertama itu. Kru produksi belum pernah ketemu tatap muka, mungkin kecuali Hao sama Wesley ya. Kita baru bener-bener kenal ya waktu meeting pertama itu. Aku pertama kali kenal sama Iqlan itu pas video dia masuk FYP aku tentang 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, dan itu bener-bener keren banget. Dan gak lama kemudian habis itu aku kepikiran untuk bikin TikTok Rewind. Ternyata Iqlan juga punya pikiran sama loh. Habis itu kita semua bikin tim secara sekejap dan aku sebagai komposer musik di situ. Bagiku sih ini semua kayak keajaiban gitu loh. Kita semua dipersatukan di tim produksi ini yang mungkin dari awalnya kita cuma sekedar tahu lewat FYP. Akhirnya kita bisa kerja bareng-bareng, meeting bareng-bareng, susah senang bareng. Jadi ya yes, it's more like a miracle for me. Yang mau kita buat ini kan TikTok Rewind pertama di dunia.
bener-bener pertama. Jadi kita nggak tahu gambarannya mau gimana, modelnya kayak gimana, mau tipenya kayak gimana. Jadi ya mau gak mau kita bener-bener harus mikir dari awal, dari paling awal. TikTok. Kira-kira apa yang terlintas ya di pikiran orang-orang ketika dengar kata itu? Pasti dari kalian semua kebanyakan berpikiran bahwa aplikasi TikTok adalah aplikasi yang cringe, aplikasi banyak drama, aplikasi orang alay, aplikasi orang dance seksi atau apapun itu, dan masih banyak orang yang bermindset bahwa TikTok adalah aplikasi yang negatif. Dan terbukti kok dengan komentar-komentar hate waktu pertama kali video TikTok Rewind diupload di YouTube. Gak usah jauh-jauh deh ya. Dulu waktu zaman aku masih aktif di YouTube ya, sebelum aku terjun ke TikTok, aku tuh kayak gak suka banget sama aplikasi TikTok ini. Kayak di mata aku tuh kayak, ya apa sih alay, joget-joget gini, apaan sih gitu loh. Terus nggak tahu kenapa ya, itu kayak semacam TikTok tuh punya nama buruk di mata netizen, di mata masyarakat gitu loh. Kayak nggak tahu tuh emang bener-bener konten di TikTok tuh sejelek itu, seburuk itu, atau cuma ya kita ikut-ikutan aja karena semua orang bilang jelek terus ikut-ikutan ngomong jelek tanpa tahu sebenarnya dalamnya TikTok tuh kayak gimana gitu. Apakah dengan merilis TikTok Rewind pertama di Indonesia bisa merubah mindset buruk netizen? Aku pikir enggak ya, karena ya begitulah nature netizen, mudah terprovokasi. Kalau ada yang bilang A, ikut-ikutan A. Kalau ada yang bilang B, ikut-ikutan B. Sebagai produser TikTok Rewind pertama, yang dimana ini adalah project terbesar yang pernah aku pegang, jujur aku takut sih. Aku takut kalau misalnya project ini malah bukannya menginspirasi TikTokers dan para netizen, tapi malah dibuat senjata untuk menyerang satu sama lain dan cuman untuk ya mencari sensasi doang gitu. Ya kalian yang main TikTok pasti tahu lah betapa dramanya keadaan TikTok saat pertama kali TikTok Rewind dirilis. Banyak dari mereka, bahkan beberapa dari mereka adalah TikTokers, memanfaatkan momen ini untuk mencari kesalahan, memprovokasi, mencari panggung, membuat drama yang kita sendiri tuh nggak tahu gitu loh tujuannya itu mereka buat apa gitu. Ngapain sih gitu. Circle Rewind salah satunya. Jadi kayak banyak yang bilang kalau TikTok Rewind itu didominasi sama TikTokers Surabaya doang gitu. Yang padahal TikTokers Surabaya itu cuma dapat satu scene doang. Yang benar-benar kita TikTokers Surabaya itu satu scene doang gitu. Yang maksudnya gimana ya? Ya kalau misalnya aku mau bilang Circle Rewind ya karena keadaannya lagi COVID kayak gini. Jadi kan kita nggak bisa ngumpulin semua TikTokers se-Indonesia dijadiin satu tempat gitu loh. Kayak nggak mungkin gitu, nggak masuk akal gitu loh. Jadi cara salah satunya yang paling simple adalah ya kita bagi per daerah gitu, akhirnya ya jadinya per circle gitu sih. Total kurang lebih 12 circle ya yang kita undang, kita kontak sebagai perwakilan. Yang mulai dari circle Manado, Medan, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan kayak contohnya circle Fianceboy, terus Trio Bobrok, dan masih banyak lagi. Dan 150 TikTokers individu yang kita undang untuk ikut di project TikTok Rewind ini. Lantas apa alasan kita menghubungi para TikTokers melalui circle mereka? Ya karena itu satu-satunya cara untuk bisa mengumpulkan banyak TikTokers dengan waktu produksi yang singkat. Bayangin nih, kalau kita ngumpulkan TikTokersnya satu persatu kontaknya, ya kapan mau selesai? Apalagi mereka semua sibuk kan? Ya pastinya projectnya nggak bakal jadi-jadi, dan aku yakin juga hasilnya pasti bakal terlihat sangat individual sekali gitu loh. Kayak kesannya tuh kayak tampil sendiri-sendiri gitu loh. Kita udah susah-susah bikin konten dan itu benar-benar cuma singkat waktunya, cuma sebulan doang. Itu penonton-penonton, netizen-netizen, dia hanya ngeklik video kita untuk mengkomentar Circle Rewind, bukan TikTok Rewind. Canda sih Rewind. Kalau aku sih aku diemin aja, soalnya ya emang kayak gitu loh hukum alamnya. Jadi kayak kita ini sebagai pencetus pertamanya, istilahnya kayak kita harus rela berkorban lah buat sebuah karya bersejarah yang mungkin aja bisa diapresiasi kelak di kemudian hari. Dan ya akhirnya terakhirlah TikTok Rewind pertama di Indonesia berorientasi potret dengan tema yang paling beda dari yang lainnya. Pada meeting pertama 26 November itu kita benar-benar langsung diskusi tentang konsep TikTok Rewind. Awalnya sih aku sama Hao kayak bikinnya itu simple banget, kayak rencananya cuma kayak ambil satu tokoh ikonik di TikTok, tunjukin dia lagi download TikTok gitu kan karena bosen waktu karantina, terus habis itu kayak dia gadget masuk ke dalam HP dan ditunjukin kayak tren-tren TikTok di tahun 2020 gitu ya. Terus kayak endingnya dikasih quotes motivasi gitu. Soalnya kan gimana ya, kayak kita kan ngelihat waktu juga udah mepet,
banget segala macam gitu ya. Terus kita kan cuma ada 1 bulan buat ngerjain semuanya, literally 1 bulan. Jadi ya mau nggak mau skripnya tuh harus jadi dulu baru bisa lanjut ke next step gitu. Dari awal aku sudah mikir, dengan waktu produksi yang singkat ini, kita harus bikin konsepnya sesimpel apa, terus gimana caranya biar bisa jadi cepet. Habis itu kita, tim TikTok Rewind benar-benar ngebahas abis dalam ya waktu yang sangat sedikit untuk konsep-konsepnya bagaimana, ini bagaimana, jalan ceritanya bagaimana. Habis itu kedua itu harus benar-benar dari aku yang mikirin juga, dari aku dulu baru mereka. Karena kedua ini adalah di saat musik itu masuk, musik tren masuk ke dalam semuanya. Gimana caranya tugas aku untuk menggabungkan semuanya menjadi suatu komposisi yang menarik dan asik. Dan itu benar-benar menurut aku kurang sih waktunya, tapi ya sebisanya aku untuk bikin konten yang menarik tetap dengan musik-musik tren yang ada selama tahun 2020. Tapi semangat itu gak akan hilang karena tim TikTok Rewind ini sangat-sangat kompak dan optimis bahwa TikTok Rewind harus juara. TikTok Rewind itu harus yang dimana ini TikTok gitu. TikTok itu keren gitu intinya. Ya jadi inilah konsep yang aku bawa untuk TikTok Rewind, yaitu A New Destiny. Dimana konsep ini aku pakai supaya orang-orang bisa tersadar bahwa yang harus mereka lakukan adalah move on dari kehidupan lama mereka. Terutama COVID, percaya nggak percaya pandemi ini tuh nggak akan pernah bisa dibasmi total. Sama kan seperti kita, harapan kita itu nggak akan pernah hilang total. Mungkin banyak dari kita yang pasrah dengan keadaan, putus asa, frustasi, tapi kita berhasil dan udah berhasil membuktikan bahwa harapan kita terhadap negara ini nggak akan pernah hilang total. Melalui TikTok, kita para kreator bisa menghibur dan menemani orang-orang yang kesepian yang mungkin sangat membutuhkan hiburan pada saat ini. Mungkin banyak dari konten kreator TikTok yang udah punya nama dari dulu, tapi sebagian besar dari kita, termasuk aku hanyalah seorang yang mungkin iseng aja gitu loh. Dan lama-kelamaan, passion itulah yang mengantarkanku dan kalian bisa sampai di titik ini. Gak ada satupun orang yang akan menyangka Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju ke depannya, sama seperti kita para kreator yang gak menyangka kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Keberanian menghadapi destiny akan mengantarkan kita ke destination akhir kita. Kalau aku buat konsep, si Wesley lebih ke arah buat dan nyusun tren-tren yang ada di TikTok. Gilanya lagi, dia itu udah punya list tren-tren yang ada di TikTok dan contoh-contoh videonya sejak tanggal 25 November. Nah, dari plot yang dikasih sama Wesley, aku bisa matengin lagi susunannya dan cari cara buat nyambungin dari satu tren ke tren lain. Jadi Rewind ini bukan sekedar kompilasi, tapi sebuah mahakarya dari memori-memori kita di tahun 2020. Kalau kalian sadar, di scene Among Us itu ada 9 TikTokers dengan warna yang berbeda-beda yang melambangkan jenis-jenis konten dan passion mereka masing-masing loh. Ya karena memang aku udah berniatan bikin TikTok Rewind, jadi aku udah mulai kumpulin tren-tren TikTok ini udah cukup lama juga. Jadi aku udah downloadin video-video tren TikTok sampai memori HP aku tuh penuh. Jadi aku udah downloadin, bahkan aku editing juga supaya jelasinnya gampang. Aku cut videonya sedikit-sedikit, habis itu aku kasih teks judul lagunya apa, tren ini tren apa, trennya lagi boomingnya tuh pada bulan apa, tanggal apa, dan beneran guys, tren di TikTok itu banyak banget. Gila sih pertama kali dengerin draft remixnya Bang Arman, aku udah gak bisa berkata apa-apa lagi. Saking bagusnya. Di bagian tahap musik aja, yang musik tren itu nggak cuma satu tahap doang, itu ada kira-kira ada 4, kalau nggak salah tuh ada 5 gitu. Yang dimana dalam munculnya satu lagu ini yang udah digabung, itu pas lagu kedua tuh ada jembatannya gitu, ada kayak bridgingnya lah ya, bridging yang dimana untuk lagu ke berikutnya beda suasana gitu. Dan itu sampai terakhir yang musik ending yang dimana kita menangin dunia karena kita bersama-sama gitu. Karena kita mencakup banyak banget orang di dalam proyek ini, kita tetap ngelakuin protokol kesehatan dan kita tetap bilangin kepada mereka untuk melakukan protokol kesehatan dengan wajib. Jujur aku sih deg-degan banget ya. Sebenarnya banyak banget TikToker yang udah kita ajak, tapi banyak juga yang berhalangan karena schedule, urusan pekerjaan, gak ada respon dan lain-lain. Dan ini juga proyeknya dadakan, jadi kita tidak bisa menghadirkan mereka dalam proyek ini. Aku kumpulin biar aku nggak jelasin satu-satu dan sekalian ini bisa direkam gitu. Yang drama itu kayaknya mending ini aja deh, dipercepat di sini. Gini aja di list TikTokers, tambahin satu tabel nama ID TikToknya mereka.
paling bener menurut gue tanggal 24 itu udah kita upload. Iya, mau nggak mau 24. Iya, cuma keburu nggak gitu aja jadi masalahnya. Sejelek apapun yang kita buat, at least dia kayak ngerti kan loh, proses dia menghargai at least kan. Kita udah menjelaskan gitu loh, at least ini karya, ini konten gitu loh, bukan konten lagi sih udah. Jujur susah banget sih kolaborasi online 200 tiktokers lebih kayak gini. Apalagi device yang mereka pakai buat rekam itu beda-beda. Jadi kualitas sama warnanya juga beda-beda. Jadi ya kita nggak bisa berharap kualitasnya bakal sama kayak syuting offline yang pakai studio atau kamera-kamera besar. Kalau masalah tiktokers yang molor itu kita nggak bisa apa-apa lagi ya, karena mereka ya punya jadwalnya mereka masing-masing. Jadi mau nggak mau ya kita yang harus menyesuaikan. Malah ada beberapa tiktokers itu yang ngumpulinnya waktu kita sudah editing. Ini editing bagian yang paling aku suka sama paling aku gak suka karena dikejar deadline. Jadi di TikTok Rewind kali ini gue kebagian jadi visual effect editornya. Khususnya itu yang bagian rotoscoping. Kita tahu lah ya kalau misalkan TikToker mungkin 90% mereka kan langsung pakai handphone. Kebanyakan dari mereka tuh nggak punya yang namanya green screen guys. Nah seperti pada bagian yang pertama itu yang ada di kapal luar angkasa, mereka semua goyang rotoskop guys. Jadi ya cukup pekerjaan yang sebenarnya mudah tapi memakan banyak sekali waktu. Rotoscoping itu mesti frame by frame guys. Dan ditambah lagi, gue mulai editing itu dari tanggal 20, sedangkan target kita upload tanggal 24. Jadi waktu yang sangat mepet sekali. Lah terus siapa yang buat pesawat 3D Among Us? Percaya gak percaya, ada satu orang dari tim produksi TikTok Rewind yang berhasil belajar software 3D dalam waktu 1 malam. Siapa lagi kalau bukan dia? Ya gitulah guys, kita pasti bisa semuanya lah kalau sudah terpaksa dengan keadaan. Kita ngandelin the power of kepepet. Karena ini di rotoskop, jadi bayangannya hilang dong. Jadi gue juga bisa bikin bayangannya. Di sana banyak terdapat kaca-kaca ya. Jadi kita mesti bikin detailnya lagi satu-satu, seperti pantulan di kaca. Kalau proses editing pastinya seru, tapi capek juga karena 200 tiktokers lebih. Videonya tuh random banget, banyak banget, kualitasnya beda-beda. Harus download satu-satu, sortir satu-satu, masukin satu-satu, dan cut satu-satu sesuai sama tempo lagunya. Jadi ya lumayan pusing. Ya, aku masih menunggu. Ini renderannya masih belum selesai. Masih 72%-an, 3 jam lagi sebelum upload. Dan aku belum mandi, soalnya dari kemarin malam itu aku begadang buat nyelesain scene terakhir di TikTok Rewind. Kenapa aku ngebantu scene itu? Karena aku pernah ngedit yang sama di project 17 Agustusku kemarin. Nah bedanya kalau kemarin aku gabungin 39 tiktokers, sekarang aku harus gabungin 90 tiktokers dalam waktu 1 hari. Dan gak makan gak apa, yaitu aku bener-bener ngerasain capeknya ngedit dalam seumur hidupku. Semoga kalian semua suka dengan hasilnya. Oke, yuk bisa yuk TikTok Rewind Indonesia 2020. Let's go! Sesuai dugaan semua itu baru bisa aku render jam 6.30. Padahal harus udah premiere di YouTube jam 7. Udah, bener-bener di menit terakhir itu aku serahin semuanya ke Kelvin. Sumpah pada deg-degan banget. Udah kepikiran sih untuk mundur 1 jam, tapi kok kesannya malah kayak nge-PHP penonton. Aku sama Ko Christopher selama 30 menit terakhir itu bener-bener standby di depan laptop in case Kelvin butuh apa-apa. Detik-detik terakhir itu deg-degan parah, kayak semua tanggung jawab tuh kayak editor. Tim pada nungguin, satu Indonesia nungguin, kan gak mungkin kan telat uploadnya. Dan itu filenya tuh gede-gede, walaupun aku dipinjemin laptop, tetap aja rendernya masih lama. Dan juga belum upload ke YouTube-nya. Belum kalau internetnya lemot, kayak gimana. Undur aja gak nih? Udah sama deskripsinya udah belum? Yakin kagak mau lihat hasilnya dulu guys? Kita belum berevisi woi. Oh my god. Undur gak nih? Rendernya masih lama. Yang bener. Memprihatinkan. Lagi siap-siap premier TikTok Rewind 2020. Guys, we are so proud of you guys. Thank you udah bikin TikTok Rewind juga dan ada kontribusi untuk creator Indonesia. Siap-siap. TikTok Rewind. Great job, TikTokers Indonesia. Oh, aku cepet Robinson. Anjir, aku TikTok final. Bro, gue dari Ridwan. Guys, sumpah ini keren banget TikTok Rewind Indonesia 2020. Buat kalian yang belum nonton, sumpah ini keren banget boy. Buat tim produksi, kalian luar biasa. Dan aku tahu ini pasti bakalan susah.
Wow. Congrats TikTok Rewind pertama Indonesia dan di dunia. Sekali lagi kita banggakan kalian semua. Nice job. Nice. Waktu nonton premier, senang banget, hati juga langsung terasa lega banget karena nggak sia-sia, tidur cuma 2 jam, tapi lihat hasilnya tuh puas banget. Bener-bener gak nyangka kalau jadinya tuh bakal sekeren itu, sebagus itu. Bukan karena aku ada di dalamnya atau gimana, bukan karena aku salah satu wanita, enggak. Bener-bener tuh kayak keren banget gitu. Ketika videonya berakhir, perasaanku campur aduk. Kayak akhirnya dalam pikiranku, akhirnya the journey ends. Aku nangis dulu. Aku nangis dulu. Benar-benar ini konten yang masterpiece banget. Ya dimana akhirnya kita berhasil bikin konten yang sangat keren ini. Membawa campur adukan emosi guys, karena banyak banget emosi yang dituangkan di sana ya, dari lagunya, visualnya. Kita lega, nggak ada yang salah dengan videonya, semuanya lancar, semuanya bagus. Kita itu semuanya kayak terharu banget. Itu kayak bener-bener kayak Wah gila. Aku benar-benar bersyukur banget bisa kerja sama teman-teman yang hebat-hebat, TikToker yang super keren juga. TikTok Rewind 2020 pecah. Iya, harapanku ke depannya buat TikTok juga pasti semoga lebih maju dan juga ya semoga di kedepannya bakal ada TikTok Rewind lagi ya. TikTok Rewind 2021 gitu kan. Asik kelihatannya. Gimana lagi? Harapanku untuk TikTok Rewind kedepannya adalah tetap ada setiap tahunnya dengan kualitas yang semakin meningkat, bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang mulai dari dalam negeri maupun luar negeri. Yuk go internasional, yuk bisa yuk. Harapan buat TikTok Rewind kedepannya semoga konsepnya bisa lebih menarik, bisa lebih banyak TikTokers, kolaborasinya bisa makin seru, dan juga bisa diterima sama masyarakat luas lebih baik lagi. Kalau memang kebetulan idola kalian nggak sengaja atau nggak keundang, ya mohon maaf gitu. Kita bukan secara sengaja nggak ngundang, tapi karena emang kita udah berusaha semaksimal mungkin dan kelewat gitu. Oke? Harapanku semoga di tahun-tahun berikutnya bakal tetap ada TikTok Rewind Indonesia. Lebih keren lagi dari tahun 2020. Dan harapannya sih bisa lebih mantap dan mantap pokoknya. Gitulah intinya. Semoga pandemi ini cepat berakhir biar kita bisa ketemu dan bikin project yang besar lagi, yaitu TikTok Rewind 2022. Who knows? TikTok Rewind itu juga bisa menjadi lebih bagus lagi dan lebih matang lagi dalam hal produksinya dan persiapannya segala macamnya. Semoga ya bisa membawakan penonton yang lebih banyak dan memberikan inspirasi juga kepada kalian semua yang sudah menontonnya. Yap, itu dia teman-teman kisah lengkap di balik tim produksi TikTok Rewind 2020 Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel SU Entertainment karena di sini adalah tempat kolaborasi para TikTokers ke depannya, dan aku berharap dengan adanya SU Entertainment ini para TikTokers dan para remaja sekalian bisa berkolaborasi bersama untuk mengharumkan nama Indonesia. Dan as always, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen di bawah pendapat kalian. Dan ya, SU Entertainment signing out. See you guys in the next video. Ciao.